Malam itu, langit di atas tanah Sasak tidak lagi dihiasi gemerlap bintang, melainkan pekatnya asap yang membumbung tinggi. Suara jeritan, tangisan, dan kepanikan pecah membelah kesunyian malam di Rambitan, Pujut, Lombok Tengah. Di tanah tempat para leluhur bersemayam, lidah-lidah api tanpa ampun melahap satu persatu atap ilalang yang telah berdiri menantang zaman. Hanya dalam hitungan jam, desa adat Sade, yang selama ratusan tahun menjaga kesucian tradisinya, berubah menjadi hamparan abu. Balai tani tempat bernaung, balai tani tempat merajut kenangan, dan balai kodek yang menjadi saksi bisu kehangatan keluarga, kini rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa dari tiang-tiang kayu yusing yang kokoh. Di antara puing-puing yang masih membara dan kepulan asap yang menusuk dada, warga berdiri terpaku. Tatapan mata mereka kosong, menatap tanah hitam yang dulu merupakan rumah mereka. Air mata menetes tanpa suara, menyapu debu sisa kebakaran di pipi-pipi tua yang keriput. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, malam itu, mereka menyaksikan sebongkah besar identitas dan jiwa mereka terbakar menjadi debu. Sade bukan sekadar pemukiman, Sade adalah kitab sejarah yang hidup. Berdiri sejak berabad-abad lalu sebagai bagian dari sejarah panjang suku Sasak di Lombok Tengah, desa adat ini telah melewati rintangan gelombang zaman. Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno hingga era modern, warga Sade memilih untuk memeluk erat warisan para leluhur. Disinilah, setiap lekuk bangunannya dirancang dengan kearifan lokal yang tinggi. Dinding-dinding dari anyaman bambu dan tiang kayu tidak disambung dengan paku besi, melainkan pasak kayu dan ikatan tali yang kokoh. Yang paling unik dan religius, atap-atap ilalang dibuat menunduk rendah di bagian depan dor, sebuah filosofi sejarah Sasak agar siapapun yang bertamu harus membungkuk, menundukkan kepala, sebagai tanda hormat kepada sang pemilik rumah dan pencipta alam. Bahkan lantai rumah mereka yang khas, yang senantiasa dirawat secara berkala menggunakan kotoran kerbau atau sapi, merupakan bagian dari tradisi leluhur untuk menguatkan lantai, mengusir serangga, serta simbol kedekatan manusia Sasak dengan alam dan hewan ternak yang menyokong kehidupan mereka. Di Sade, waktu seolah berhenti, membiarkan generasi demi generasi belajar tentang arti kesederhanaan, penghormatan, dan kebersamaan. Kini, semua kearifan yang dirawat dengan penuh kasih itu musnah dilalap si jago merah. Alat-alat tenun tradisional dari kayu yang diwariskan secara turun-temurun dari para ibu kepada anak gadisnya kini tinggal arang. Padahal, di atas deretan teras balai tani itulah, perempuan-perempuan Sasak biasa duduk jemari mereka menari, memintal benang demi benang untuk melahirkan kain tenun ikat dan songket khas Sade. Dalam setiap helai kain tenun itu, terkandung doa, sejarah motif, serta kerja keras yang menghidupi keluarga. Sekarang, benang-benang itu telah menjadi abu, dan jemari para penenun kini gemetar membisu, tak tahu harus memulai dari mana lagi. Kemana kami harus berteduh besok pagi, desah seorang tua di antara sisa tembok tanah. Rumah ini dibangun oleh nenek moyang kami. Di sini kami lahir, di sini kami menikah, dan dari sini pula kami melepas mereka yang telah berpulang. Bagaimana kami menjelaskan kepada anak cucu kami nanti, bahwa warisan yang bertahan ratusan tahun kini lenyap hanya dalam satu malam? Kehilangan ini bukan sekadar hitungan materi atau nilai rupiah. Kehilangan Sade adalah duka kebudayaan. Ini adalah luka mendalam bagi bangsa yang bangga akan keberagaman budayanya. Namun, sejarah Lombok dan suku Sasak adalah sejarah tentang ketangguhan. Sebagaimana pohon ilalang yang tetap tumbuh meski diterpa musim kemarau yang gersang, jiwa masyarakat Sade tidak akan pernah benar-benar padam oleh api. Api mungkin mampu membumi hanguskan kayu, bambu, dan atap-atap ilalang mereka, tetapi api tidak akan pernah bisa membakar akar budaya dan semangat kebersamaan yang telah tertanam di dalam dada mereka. Air mata yang menetes malam ini akan menjadi penyiram tanah Sade yang gersang. Di atas abu sisa kebakaran ini, genggaman tangan antar sesama warga akan semakin erat. Tradisi besiru, gotong royong khas masyarakat Sasak, akan kembali dipanggil untuk merapatkan barisan. Duka ini adalah duka kita bersama. Dari bumi Lombok, kita belajar bahwa kebudayaan tidak hanya terletak pada benda-benda fisik yang bisa terbakar, melainkan pada keteguhan hati manusia-manusianya untuk menjaga warisan tersebut tetap hidup. Malam boleh berlalu dengan meninggalkan puing dan penyesalan. Namun besok, ketika matahari terbit di timur Pulau Lombok, warga desa adat Sade akan kembali berdiri. Dengan kayu yang baru, ilalang yang baru, dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka akan membangun kembali
sejarah yang sempat terputus oleh kobaran api.